Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Lailatul Huzana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 18. Yang mana pada bab 18 ini kita akan belajar mengenai DHCP server. Oke, langsung saja berikut ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab ini ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini, yang mana yang pertama itu kita akan belajar mengenai konsep DHCP, kemudian kita akan belajar mengenai konfigurasi DHCP, kemudian yang terakhir itu kita akan fixed address DHCP server. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DHCP. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep DHCP. Nah, jadi DHCP sendiri itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP sendiri adalah protokol yang digunakan sebagai kontribusi IP address, baik sebagai pengirim, penerus maupun penerima. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai DHCP server, yang mana nantinya semua IP yang kita miliki pada virtual machine ini itu didapati dari router Debian. Jadi teman-teman nantinya tidak perlu melakukan yang namanya konfigurasi IP statik untuk mendapatkan IP-nya, misalnya seperti ini IP 10.10.2 lalu 10.10.10.3. Nah, tentunya saja pada konfigurasi IP statik itu memiliki kekurangan, yaitu misalnya teman-teman melakukan konfigurasi IP address secara statik, misalnya 10.10.10.2, kemudian ada orang lain juga yang melakukan konfigurasi IP address secara statik, yang mana IP-nya itu tidak sengaja sama ya teman-teman, seperti milik teman-teman, karena orang tersebut tidak mengetahui. Nah, dengan menggunakan DHCP ini, itu apabila sudah ada IP misal 10.10.10.2 yang digunakan, maka orang lain tidak bisa menggunakan IP tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu konfigurasi DHCP. Oke, jadi sekarang ini kita akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server ke klien Ubuntu. Nah, nantinya router Debian itu akan memiliki yang namanya DHCP server 172.16.1.0. Kemudian klien Ubuntu akan request IP address dan akan mendapatkan IP address sesuai network yang sudah dikonfigurasikan ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke router Debiannya ya teman-teman. Ini saya sudah berada di router Debiannya. Nah, sebelum itu di sini kita pastikan si router Debian ini terhubung ke internet ya teman-teman. Di sini kita akan coba yang namanya ping google.com untuk mengecek apakah router Debiannya ada internetnya. Google.com, enter. Oke, bisa diperhatikan ya, router Debiannya sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja untuk melakukan yang namanya install ISC DHCP server. Sebelum itu di sini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu ya, dengan perintah submin, kemudian kita enter, kemudian di sini kita masukkan password dari rootnya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa langsung saja ketikkan perintah yaitu apt install spasi isc strip dhcp strip server seperti ini, kemudian kita enter. Oke, kemudian di sini kita ketikkan y, kemudian kita enter. Oke, di sini kita tunggu saja sampai proses instalasinya ini selesai ya teman-teman. Di sini proses instalasinya sudah selesai dan berhasil ya teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan terdapat banyak error ya ketika kita melakukan instalasi. Tapi teman-teman tenang saja, karena hal ini wajar ketika kita melakukan instalasi DHCP pada awal, karena kita belum melakukan yang namanya konfigurasi. Nah, sekarang kita bisa ketikkan perintah yaitu nano /etc, kemudian /default, kemudian /isc strip DHCP, bisa di tab ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa enter. Nah, penyebab dari banyaknya error ketika penginstalan yaitu kita belum melakukan yang namanya konfigurasi interface-nya. Jadi ini untuk melakukan konfigurasi interface itu kita akan mengatur DHCP-nya mengarah kemana ya. Jadi sesuai topologi yang kita miliki itu, untuk DHCP akan mengarah ke 172.16.1.0 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan Ctrl X terlebih dahulu. Ctrl X, kemudian di sini kita akan cek IP-nya terlebih dahulu dengan perintah atau komen yaitu IPA ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk yang mengarah 172.16.1.1 itu adalah endpost 9 ya teman-teman. Jadi di sini untuk interface V4-nya di sini kita akan isi dengan endpost 9 ya teman-teman. Dan di sini kita Ctrl X ya, kemudian enter.
Oke, sekarang di sini teman bisa ketikkan kembali perintah yaitu nano slash etc slash dhcpd.conf seperti ini, kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita scroll di sini, di sini kita scroll ke bawah pada tulisan yang slightly different configuration for an internal subnet. Di sini kita pada subnet kita hilangkan pagarnya, dan pada rank juga kita hilangkan pagarnya, option juga rank sampai yang tanda kurung bawah ya teman-teman, kita hilangkan pagarnya. Oke, di sini pada subnet sampai tanda kurung bawah sudah hilang ya tanda pagarnya. Oke, di sini pada subnet kita beri spasi. Nah, di sini untuk subnetnya dikarenakan kita akan mengarahkan DHCP servernya ke ini 172.16.0. Subnetnya di sini kita akan ubah ya menjadi 172.16.1.0. Dan di sini kita ke bawah kering ya teman-teman. Nah, untuk keringnya itu opsional ya teman-teman, tergantung teman-teman ingin mengatur IP-nya dari berapa sampai berapa. Nah, di sini saya akan mengaturnya yaitu 172.16.1.10. Kemudian di sini kita ubah juga ya, 172.16.1 sampai 100 ya teman-teman. Jadi sini saya akan mengaturnya 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Kita lanjut arahkan ke bawah ke option domain name server. Di sini saya sebagai contoh akan memberi nama yaitu laila.com. Lalu di sini kita ke bawah yaitu pada option routers, dimana di sini kita isi dengan IP milik router atau IP milik endpost 9-nya. Nah, di sini IP-nya yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman. Pada option broadcast address itu kita ubah menjadi 172.16.1.255 ya teman-teman. Oke, sekarang teman bisa ctrlx. Jadi kemudian kita enter, dan di sini kita akan restart dengan perintah yaitu sistem ctl spasi restart isc strip dhcp kemudian strip server, kemudian kita enter. Oke, di sini konfigurasinya sudah benar ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Sini kita akan cek IP milik klien Ubuntu-nya. Di sini kita ketikkan IPA. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi di sini IP-nya yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menuju kemudian di sini kita akan menuju yang tanda yang ada di sudut ini. Kita klik, kemudian kita pilih yang Web Connected. Kemudian di sini kita pilih yang White Setting. Nah, kemudian kita klik yang tanda ini. Dan di sini kita akan ke IPv4. Nah, di sini pada IPv4 kita masih mengaturnya secara manual ya teman-teman, atau statik. Jadi yaitu dengan IP 172.16.1.2. Nah, sekarang kita akan ubah manual ini menjadi automatic. Kemudian kita klik apply. Dan di sini kita disable Web Connect-nya, kemudian kita enable. Kemudian di sini kita kembali ke terminal. Dan di sini kita akan cek lagi IP-nya dengan IP A lagi apakah sudah berubah. Oke, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman, IP-nya sudah berubah sesuai dengan DHCP. Yang mana tadinya IP-nya itu 172.16.1.2. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 172.16.1.10. Nah, jadi di sini kita mendapatkan IP 172.16.1.10. Jadi di sini kita mendapatkan IP pertama dari rank yang sudah kita tentukan ya teman-teman, yaitu dari 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi yang terakhir yaitu fixed address DHCP server. Di sini kita akan membuat IP yang fix atau tetap pada klien Ubuntu ini.
Misalnya klien Ubuntu ini kita ingin memberi IP yaitu 172.16.1 dan misalnya titik 10, dan nantinya IP tersebut itu akan tetap atau permanen. Nah, jadi nantinya tidak ada server lain yang menggunakan IP 172.16.1.10 tersebut karena IP tersebut sudah dimiliki oleh klien Ubuntu. Oke, di sini. Oke, sekarang kita bisa langsung saja untuk melakukan konfigurasinya. Nah, di sini pada router DB saya akan masuk router terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman bisa ketikkan perintah yaitu nano slash etc slash dhcp slash dhcp d.conf seperti ini, kemudian teman-teman enter. Oke, di sini kita bisa scroll, kita cari yang Fantasia ya teman-teman. Ada host Fantasia, teman-teman bisa hilangkan pagarnya, dan yang bawahnya juga ada hardware, kita hilangkan pagarnya, dan pada fix IP address, dan di sini pada kurung ini juga kita hilangkan pagarnya. Nah, di sini pada hardware internet ini itu adalah MAC address miliknya klien Ubuntu. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini MAC address pada klien Ubuntu dengan router DB-nya di sini bila kita cocokkan masih berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa cocokkan pada router Debian agar MAC address-nya itu sama dengan klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Ini teman bisa samakan MAC address-nya agar MAC address pada router Debian ini sama pada klien Ubuntu-nya. Ini MAC address pada router Debian-nya dengan klien Ubuntu-nya sudah sama, dan di sini pada fixed address sini kita ganti fantasia.com menjadi ada jadi IP dari klien Ubuntu-nya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa kontrol X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa restart dengan perintah yaitu system cdl spasi restart, cdl spasi restart spasi isc strip dhcp strip server dan isc dhcp restart isc min dhcp min server ya teman-teman, kemudian kita enter. Oke, sekarang konfigurasinya sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke Ubuntu desktopnya. Di sini kita akan ke Wired Connected dan kita pilih Wired Settings. Pada Wired ini kita enable disable ya teman-teman untuk merefresh IP-nya. Nah, lalu kita bisa kembali ke terminalnya lagi. Di sini kita akan cek IP-nya, apakah IP-nya sudah berubah dengan IP A, dan kita enter. Nah, di sini IP-nya masih tetap ya teman-teman, yaitu 172.16.1.10. Nah, jadi IP ini akan permanen milik klien Ubuntu-nya, dikarenakan kita sudah melakukan yang namanya konfigurasi fixed address. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.